Selamat datang di channel Honest. Pada video ini akan menjelaskan jenis-jenis data dan tahapan dalam simulasi aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson. Simulasi aliran daya optimal sangat penting dalam perencanaan dan operasi sistem tenaga listrik, terutama dalam memastikan bahwa distribusi daya berjalan efisien dan andal. Dalam video ini, kita akan membahas cara menggunakan metode Newton-Raphson untuk mencapai solusi aliran daya optimal pada sistem tenaga listrik. Penggunaan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah salah satu teknik iteratif yang banyak digunakan dalam simulasi aliran daya. Metode ini dikenal karena kecepatannya dalam mencapai konvergensi, terutama ketika nilai tebakan awal sudah mendekati solusi. Newton-Raphson menggunakan prinsip turunan untuk memperbaiki nilai solusi dari persamaan non-linear yang kompleks. Mengapa metode Newton-Raphson untuk aliran daya optimal? Dalam aliran daya listrik ada berbagai variabel seperti tegangan bus, sudut fase, dan aliran daya aktif serta reaktif yang perlu diperhitungkan secara akurat. Newton-Raphson mampu menangani sistem persamaan ini dengan cepat meskipun jaringan listrik memiliki kompleksitas tinggi. Pada simulasi aliran daya optimal, metode ini membantu menemukan solusi yang memenuhi kondisi keseimbangan daya dengan tingkat akurasi tinggi. Adapun data yang digunakan sebagai berikut. Data yang digunakan pada video simulasi aliran daya ini adalah data IEEE 30 bus dari buku Hadi Sadat. Ada beberapa data yang diperlukan dalam simulasi aliran daya, yaitu sebagai berikut. Data pertama adalah data regulated bus. Data ini akan dimasukkan pada data bus system. Data kedua adalah data trafo. Data ini dimasukkan pada data jaringan sistem, yaitu dari jaringan 4 ke 12 tab setting sama dengan 0932. Dan seterusnya. Data ketiga adalah data yang diinjeksi ke kapasitor. Data MVAR ini berada pada data bus system. Data keempat adalah data bus system. Data yang terdapat pada tabel ini sebagian bersumber dari tabel sebelumnya. Data bus system yang digunakan adalah data IEEE 30 bus. Secara umum, bus memiliki tegangan dan fase tertentu yang menggambarkan kondisi kelistrikan di titik tersebut. Berdasarkan parameter yang diketahui dan tidak diketahui, bus dalam analisis aliran daya diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama: bus beban, bus generator, dan slack bus. Masing-masing bus ini memiliki fungsi dan karakteristik berbeda untuk mengatur suplai daya, menjaga kestabilan tegangan, dan memastikan keseimbangan dalam sistem tenaga listrik. Slack bus atau biasa diberi kode nomor 1 adalah bus yang berfungsi sebagai referensi sistem. Pada bus ini tegangan atau V dan sudut fase P ditentukan secara tetap dan bus ini bertanggung jawab menyeimbangkan seluruh perbedaan daya dalam sistem. Dalam kenyataan, daya aktif dan daya reaktif yang diperlukan oleh bus ini untuk menjaga keseimbangan sistem dihitung secara otomatis sehingga P dan Q tidak diketahui sebelumnya. Slack bus menjadi rujukan untuk sudut fase atau biasanya ditetapkan pada 0 derajat dan membantu menyeimbangkan seluruh daya yang dibutuhkan oleh sistem, terutama untuk menangani variasi beban dan generator yang terjadi. Bus generator atau kode bus nomor 2 adalah bus yang memiliki generator terpasang dan bertugas menyuplai daya aktif atau P dan tegangan atau V ke dalam sistem. Pada bus ini, daya aktif dan tegangan diset sebagai nilai yang diketahui atau disebut PV, karena diketahui P dan V. Sementara daya reaktif Q dan sudut fase dihitung berdasarkan kondisi sistem. Generator yang terpasang pada bus ini juga biasanya memiliki pengaturan tegangan yang menjaga level tegangan dalam batas yang diinginkan. Bus beban atau kode bus 0 adalah bus yang hanya menyerap daya dari sistem untuk memenuhi kebutuhan beban listrik. Pada bus ini daya aktif dalam kurung P dan daya reaktif dalam kurung Q biasanya diketahui karena keduanya dipengaruhi oleh beban yang tersambung. Namun tegangan dalam kurung V dan sudut fase tidak diketahui dan perlu dihitung melalui analisis aliran daya. Bus ini biasanya tidak memiliki generator, sehingga daya yang diserap seluruhnya berasal dari bus generator atau bus slack. Data kelima adalah data jaringan atau data lain. Sama dengan tabel data bus, ada beberapa nilai yang bersumber dari tabel sebelumnya. Keenam adalah gambar single line system. Gambar single line ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan nilai atau analisis simulasi sistem. Langkah-langkah simulasi aliran daya optimal. Proses simulasi aliran daya optimal dengan metode Newton-Raphson biasanya dimulai dari beberapa langkah utama, seperti berikut. Pertama,
Kita mengambil data pembangkitan untuk menentukan nilai awal tegangan pada setiap bus. Kemudian, kita membangun matriks Jacobian yang akan digunakan untuk memperbarui nilai variabel secara iteratif. Membentuk matriks Jacobian. Pada metode Newton-Raphson, matriks Jacobian menjadi inti dari proses iterasi. Matriks ini menghubungkan perubahan kecil pada variabel tegangan dan sudut fase dengan perubahan daya aktif dan reaktif pada setiap bus. Dalam setiap iterasi, matriks Jacobian diperbarui berdasarkan nilai variabel terbaru untuk memastikan hasil simulasi semakin mendekati kondisi optimal. Menyelesaikan persamaan dan memperbarui variabel. Dalam setiap siklus iterasi, solusi persamaan linear diselesaikan dan variabel tegangan serta sudut fase diperbarui berdasarkan hasil perhitungan. Proses ini diulang sampai perubahan nilai berada dalam ambang batas toleransi yang sudah ditentukan, yang menandakan bahwa kita telah mencapai solusi yang diinginkan. Hasil simulasi dan analisis. Setelah konvergensi tercapai, hasil simulasi memberikan gambaran aliran daya yang optimal pada sistem. Kita dapat menganalisis distribusi daya di setiap bus dan mengevaluasi kestabilan sistem, baik dari sisi daya aktif maupun daya reaktif. Metode Newton-Raphson mampu menyediakan hasil yang akurat dan efisien, sehingga cocok untuk diterapkan pada sistem tenaga yang besar. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa simulasi konvergen pada iterasi keempat dengan total daya pembangkitan sebesar 300,9 MW dan total beban sebesar 283,4 MW. Hasil aliran daya dan rugi daya pada jaringan memperlihatkan bahwa rugi daya aktif sebesar 17,6 MW dan rugi daya reaktif sebesar 22,2 mVar. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson, simulasi aliran daya optimal dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, meskipun sistemnya sangat kompleks. Simulasi ini memungkinkan kita mengoptimalkan pengaturan sistem tenaga dan memastikan distribusi daya yang efisien dan andal. Demikian video simulasi aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson. Pada episode video berikutnya akan membahas simulasi aliran daya optimal menggunakan metode Gauss-Seidel. Terima kasih Anda telah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.